Ambyar, Airlangga gandeng AHY jadi cawapres, nasib Anies di ujung tanduk, Gegara Surya Paloh tolak AHY, dan Anies akan jadi gelandangan politik karena koalisi perubahan bubar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merupakan permintaan Airlangga. Herzaki menyatakan Airlangga telah meminta bertemu dengan SBY sejak beberapa waktu yang lalu, tetapi pertemuan baru terwujud Sabtu 29 April 2023 malam karena kesibukan SBY. Silaturahmi ini diadakan atas permintaan Bapak Airlangga Hartarto, Ketum Partai Golkar, mengingat sebelum ini Bapak SBY sering bepergian dan berada di Pacitan mempersiapkan pembukaan Museum SBY ANE. Pertemuan ini baru bisa dilaksanakan malam ini, kata Herzaki dalam siaran pers. Herzaki menyebutkan momentum pertemuan antara Airlangga dan SBY di kediaman SBY Cikias Bogor memang masih dalam suasana lebaran. Akan tetapi, ia tidak memungkiri bahwa pertemuan nanti juga akan membahas sejumlah isu kebangsaan. Herzaki menuturkan, Demokrat hingga kini masih berkomitmen berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun, pertemuan dan silaturahmi dengan berbagai elemen termasuk pertemuan tersebut tetap akan dijalani oleh Demokrat untuk kemaslahatan bangsa. Herzaki mengatakan permasalahan bangsa Indonesia dan tantangannya ke depan semakin kompleks sehingga butuh kerja keras dan kerjasama oleh seluruh elemen. Pertemuan antar tokoh politik kian intens setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Airlangga misalnya menjadi tuan rumah pertemuan Ketua Umum partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan PLT Ketua Umum P3 Mardiono Kamis 27 April 2023. Lanjutan KIB menjadi pertanyaan setelah P3 mengusung Ganjar sebagai calon presiden, sedangkan Golkar bersikukuh akan tetap mencalonkan Airlangga. Namun, selepas pertemuan pada Kamis lalu, ketiga ketua umum partai politik di atas mengklaim KIB tetap solid. Namun jika diperhatikan, pertemuan antara Airlangga Hartarto dengan SBY membuat poros koalisi baru. Bahkan, pegiat media sosial Yusuf Dumdum menilai bahwa pertemuan tersebut membahas kemungkinan pencapresan Airlangga yang menjadi capres dan AHY yang menjadi cawapres. Jika ini terjadi, KIB sudah dapat dipastikan bubar dan Anies akan jadi gelandangan politik menyusul Mbah Amin Rais. Ini terlihat Nasdem juga sudah mulai ogah menjadikan AHY menjadi cawapresnya Anies. Maka dari itu, besar kemungkinan koalisi perubahan akan bubar. Menurut saya, ini bukan hanya masalah Anies tidak berprestasi. Masalahnya, Anies itu tidak punya partai. Mau bagaimana tingginya polling atau elektabilitas kalau tidak ada partai pengusung? Ya amsyong, PKS dan Nasdem saja tidak cukup. Sementara kita tahu, Gerindra dan Demokrat punya calon juga. Selain itu, langkah Anies menerima pinangan Nasdem terlalu terburu-buru. Masalahnya Nasdem kurang kuat untuk mencalonkan presiden karena masih banyak partai lain yang lebih kuat posisinya daripada Nasdem, dan juga banyak parpol yang ingin ketumnya naik jadi capres. Mungkin satu-satunya harapan bagi Anies adalah adanya kelompok massa yang loyal dan fanatik mendukung Anies. Ibarat kata, yen ora Anies ora nyoblos. Meski jumlahnya cuma segelintir juga. Percaya pada politisi atau elit partai mungkin malah bisa jadi bumerang buat kans Anies, karena kita tahu orang ini diusung agaknya buat dimanfaatkan saja, bukan karena punya kemampuan dan kans buat menang Pilpres 2024. Jadi kita tunggu saja kapan bubarnya koalisi ini, atau kalau mau nekat jalan terus ya kita lihat saja nasib koalisi yang dimulai oleh Nasdem ini akan seperti apa kelak. Faktor apakah yang menahan mereka untuk deklarasi bersama?